Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi. Mugi kita sami pinaringan sehat inggih menika sehat iman dhateng agami kita ingkang anut. Ugi kita sami mugi-mugi pinaringan rezeki ingkang agung inggih menika rezeki arupi hambekan ingkang tansah mlebet medal boten anyari janji. Salam budaya Nusantara. Hari ini saya mendapat permintaan untuk mengulas perihal tentang jimatan, amulet, gembolan atau sikep. Kalau orang kita, orang Jawa, orang Indonesia, ya umumnya Jawa Timur, Jawa Tengah, yaitu gembolan atau sikep yang istilahnya dipun kandut. Dipun kandut itu artinya dipun gembol. Mbuh didekek sak, mbuh didekek istilahnya tas, mbuh dikalungno, mbuh disabukno. Nah, di sini saya akan membahas jimat, yaitu sesuatu yang katakanlah menurut budaya orang kita yang mempunyai daya linuweh atau suatu daya supranatural yang tidak bisa dijabarkan secara sekuler logika. Nah, hal tentang jimatan yaitu sesuatu tentang berbagai macam bentuk. Ya, jimatan artinya suatu bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain, yaitu namanya jimatan. Mungkin dari Madura ada, dari katakanlah Jawa bagian timur Banyuwangi ada, ya, dari Probolinggo ada, dari Jombangan ada, yang dari Jawa Tengah, dari Surakarta, dari Ngayogyakarta mungkin, ya, dari Semarang, atau dari Pati, atau dari Jawa Barat yang dari Cirebon itu ada bagus itu juga, yang dari Banten, terus dari Tasik, Indramayu itu, terutama yang dari Banten ujung kulon itu juga bagus-bagus, keren-keren. Indonesia kita punya. Nah, terutama di sini jimatan untuk pelet atau pengasihan atau mahabbah. Di belahan dunia manapun namanya jimat atau jimatan secara bahasa umum, sambil bahasa universal, bahasa umum, ya, itu sangat banyak, terutama dari Thailand, Tibet, Myanmar itu bagus-bagus juga. Terus yang dari itu terutama dari Thailand, ya, namanya amulet itu semua bagus-bagus. Nah, kenapa orang-orang sana sangat-sangat istilahnya selalu ada dalam satu kehidupannya amulet, terutama amulet yang maaf, ini bukan berarti jorok, tergantung pemikiran, dari perspektif mana kita berpikir. Amulet yang berbentuk maaf seperti MRP atau seperti bentuk kepala penis, ya, kepala penis punya laki-laki gitu. Nah, bahwasanya dengan demikian tidak terlalu ribet, tidak terlalu riskan andai kata dibawa ke kamar mandi, ke kuburan, atau maaf katakanlah untuk hal-hal yang sifatnya berbuat yang pribadi. Suatu misal melakukan suatu hubungan suami istri yang tidak perlu menggunakan suatu aturan yang ketat. Nah, bahwasanya amulet yang berbentuk demikian itu bisa juga sebagai magi yang bersifat protektif. Dalam arti sifat protektif yaitu melindungi dari serangan-serangan yang sifatnya kasat mata atau tidak terlihat oleh mata. Suatu misal persaingan dagang atau persaingan bisnis, persaingan asmara, tentu membutuhkan suatu magi yang bersifat protektif itu. Nah, dalam dunia bisnis sikut-sikutan menggunakan magic, ya, menggunakan mantra, menggunakan tabur-taburan atau kiriman
Itu sangat tidak asing lagi bagi kita, terutama di Afrika ya. Di Afrika ada namanya voodoo dan hoodoo. Nah, secara bahasa umum kita taunya voodoo, tapi ada lagi yang hoodoo. Tapi menurut literatur yang saya baca, bahwasanya hoodoo itu lebih, maaf kalau salah mohon dibenarkan, mohon koreksi. Ini dari sumber ya. Hoodoo bahwasanya lebih berpengaruh, sifatnya negatif daripada voodoo. Kalau voodoo lebih jelas cenderung untuk protektif, dan hoodoo yang sifatnya negatif atau menyerang, kurang lebih demikian. Nah, di Indonesia sendiri ada jimatan, ya, jimatan yang dalam suatu bentuk banyak ya. Ada namanya bentuk seperti kepala penis, tahu banyak seperti yang ada di Thailand, yang banyak diproduksi dan dibawa oleh dari kaum muda sampai kaum tua, dari yang pedagang sayur sampai pedagang senjata. Itu bawa namanya amulet yang berbentuk namanya kurang lebih palakit ya, bentuknya seperti MRP. Kalau di Bali itu ada seperti macam patung-patungan kecil yang dari perunggu atau dari kayu. Ada yang dibuat untuk cukitan bir, pembuka botol bir, dan juga buat gantungan kunci atau kalung, dan atau katakanlah untuk hal-hal yang sifatnya souvenir seperti MRP, yaitu lolok namanya lolok kalau nggak salah. Nah, di sini saya bahas bahwasanya seperti demikian ini cepet. Nah, ini juga seperti MRP ini juga ya, penis. Nah, penis. Cuma di sini ada ornamen gajah. Nah, dan juga ini. Nah, coba lihat ya. Oke. Ini ada ornamen monyet. Nah, di batang MRP ini, Mr. P ini ada rajahan. Nah, rajahan ini rajahan dari Thailand. Sama juga halnya ini gajah. Nah, di Indonesia sendiri, katakanlah di Pulau Jawa tentunya banyak memproduksi atau membuat jimatan seperti demikian yang ada yang saya tunjukkan tadi. Nah, seperti demikian. Nah, ada yang katakanlah di tanah Jawa, yaitu namanya jimatan atau jimat klewer. Ini bentuknya seperti demikian, jimat klewer. Nah, jimat klewer ini ada yang semacam semar, tapi gagangnya, nah ini gagangnya semacam MRP. Nah, itu yang semar ya. Di situ terbuat dari besi-besi pilihan, tentunya besi pamor ya, besi porosani, nikel ya, terus baja, dibentuk sedemikian rupa betapa hebat empu-empu kita ditempa membentuk seperti semar, tapi gagangnya seperti MRP. Nah, terus ada lagi klewer jimatan seperti godong waru, daun waru. Nah, seperti daun waru demikian, tetap tidak merubah ciri khasnya, yaitu gagangnya, pegangannya atau pesinya seperti MRP atau Mr. P ya. Nah, itu dengan maksud tujuan ya, agar secara filosofi yang memegang ini rumah tangganya langgeng, yang belum dapat jodoh ya, agar menemukan jodohnya, dan yang ingin punya pacar yang jombloan atau jomblowati tidak menutup kemungkinan ini bisa dipakai, dimiliki oleh kaum Hawa atau kaum Adam, cowok atau cewek. Atau mungkin, nah ini ada yang katakanlah, nah ini juga klewer yang seperti godong waru.
daun waru yang tengahnya lobang, agak memanjang seperti vagina, dan pegangannya seperti MRP, dengan harapan terjadinya suatu kolaborasi, bahwasanya semua diciptakan itu berpasang-pasangan. Terserah, monggo yang mengartikan dari perspektif sudut pandang yang bagaimana. Itu kalau di agama Hindu, mitos bahwasanya itu melambangkan lingga dan yoni, menyatunya antara laki-laki dan perempuan, yaitu dilambangkan di situ ada Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Nah, di situ digambarkan betapa indah, betapa rumit perjalanan cinta mereka, walaupun seorang dewa. Waktu itu pernah di ANTV dikisahkan perjalanan panjang percintaan Dewa Siwa dan Dewi Parwati, bagaimana menemukan, bagaimana melahirkan atau lahirnya kembali, reinkarnasi itu, ya, melambangkan suatu hubungan, bagaimana menemukan dan akhirnya bisa menyatu satu tujuan, yaitu lingga dan yoni, laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan rumah tangga. Nah, bagi yang suka-suka, ya, yang happy-happy, playboy, playgirl, itu monggo, terserah Anda, urusan Anda dengan Tuhan Anda. Ya, monggo. Di sini tidak menyuruh, tidak melarang, tidak menghina, tanggung jawab masing-masing. Nah, nadanya jimatan seperti demikian ini saya contohkan aja sebagian kecil, tidak saya keluarkan semua yang seperti ada di gambar itu, saya ada, tapi tidak saya keluarkan, hanya sebagian saja. Ini melambangkan suatu hubungan antara pikiran, hati, dan tindakan harus dijalankan. Tidak hanya sekedar teori. Gajah melambangkan sifat yang kuat, besar, kuat, tapi dia mempunyai rasa yang tulus terhadap pasangannya. Dia mempunyai rasa yang kuat terhadap suatu persahabatan. Itu makanya di sini dilambangkan ada ornamen gajah. Tapi tetap di sini ada semacam MRP, ya, melambangkan suatu keteguhan, kejantanan, kekuatan, bulat tekad dalam implementasi cinta. Gajah melambangkan cinta yang tulus terhadap pasangannya. Dia tidak akan berganti-ganti pasangan. Bila dia melihat kawanannya susah, dia akan membantu dan berani mengorbankan nyawanya. Bila dia jalan melihat katakanlah tulang gajah, walaupun tinggal tulang belulang, dia akan melakukan ritual atau mendoakan, katakanlah bahasa hewannya gitu, dengan mengeluarkan suatu lengkingan atau suara lengkingan untuk mendoakan. Itu karakter gajah. Karakter gajah adalah manifest daripada pengasihan. Pengasihan berarti istilahnya satu untuk pribadinya. Umpama dia menaksir cewek, bagaimana cewek ini, bagaimana wanita ini jatuh cinta kepadanya. Sekali dia dapat, dia akan melindunginya dan akan didampingi sampai akhir hayatnya. Ini karakter gajah. Pelet gajah, istilahnya amulet, ya, atau katakanlah jimat atau gembolan atau klewer gajah Thailand ini. Nah, untuk yang monyet ini, ya, sifatnya tetap tadi, yaitu karakter monyet, karakter yang berdigasan, playboy, ya. Dia akan selalu mencoba, penasaran dan ingin mencoba, merasakan sesuatu yang katakanlah berbeda, sensasi yang berbeda. Gegem tangan kiwa, gegem rauh tangan tengen, sikil tengen nyawuk, sikil kiwa ngeranggeh, sik dipangan jukuk maneh. Ini karakter playboy. Ini karakter playgirl. Jadi tidak untuk hanya pria saja, wanita juga boleh. Di Thailand ini dipakai pria wanita, dari yang
bakul bumbu, penjual bumbu, sampai pejabat pemerintah, sampai penjual senjata menggunakan ini. Dan bentuknya macam-macam, tidak hanya ini saja, ada yang harimau, ada yang kuda, ada yang monyet, ada yang gajah. Itu dulur-dulur kurang lebih tentang jimatan atau amulet, atau katakanlah klewer kalau orang Jawa ngomong, tergantung dari mana dia diciptakan, ada dicetak untuk katakanlah memenuhi keinginan orang-orang mencari sesuatu yang sifatnya ingin diketahui, sensasi gitu ya. Monggo silahkan, hak masing-masing, tapi tanggung jawab di bawah masing-masing. Tidak menyuruh, tidak melarang, dan tidak menghina. Nah, jimatan itu sendiri berbagai macam bentuk seperti ini ya. Itu ada yang dari lukisan ya, di kertas dilukis terus dibuntel. Ada yang dari kulit ya, digambar semacam orang melakukan senggama, tapi di situ dilingkari mantra, lukisan atau gambaran. Itu macam-macam bentuknya. Indonesia ada banyak, Thailand, Myanmar, Vietnam, Tibet, bahkan Afrika, itu semua punya ciri khas dari kearifan lokal ataupun katakanlah temperamen seseorang daerah itu, atau katakanlah budaya keseharian mempunyai ciri khas. Itu apabila seseorang sudah mencapai suatu umur tingkatan kedewasaan, akan melalui ujian-ujian dan tingkatan-tingkatan spiritual dan tingkatan-tingkatan pengujian, diuji dengan sesuatu hal yang menyakitkan kadang-kadang. Itu pemirsa. Kalau di kita kan ya, suatu misal di khitan ya kan. Nah, di khitan tahu sendiri prosesi ritualnya seperti apa. Sama halnya dengan perempuan juga melalui proses khitan. Nek gak khitan lah ya apa dulur. Begitu. Nah, dari hal-hal demikian kayak jimatan-jimatan demikian, itu di sana kalau di Thailand atau di Tibet itu sangat dihargai, bahkan di Jawa sangat dihargai. Dan itu soal harga itu variatif. Harga itu variatif. Ada yang dari ratusan ribu hingga jutaan, hingga puluhan juta, hingga ada yang ratusan juta rupiah. Bagi seseorang ya, entah itu maaf miskin ataupun kaya, soal harga itu relatif, tergantung dia ingin atau butuh. Itu hanya ingin atau butuh. Kalau butuh, yang terpenting saya dapat ini, nanti saya nikahin. Kalau ingin, apapun soal harga, dia akan keluarkan biaya untuk mendapatkan suatu sensasi. Tahu sendiri sensasi mendapatkan tipe yang berbeda, dari bentuk bodi yang berbeda, dari wajah keragaman yang berbeda. Saya dapat ini, saya ingin dengan anak Korea, dengan cewek Jepang, dengan cewek Jawa, ya kan, dengan cewek dari sana, dari Kalimantan, atau cewek dari Amerika, bagaimana sensasinya. Atau saya sendiri ingin mencari ini sampai saya terbang ke Thailand, kan gitu. Ingin merasakan sensasi cewek Thailand cantiknya, sentuhan cewek Thailand bagaimana, dengan menggunakan jimatan ini saya praktekkan bagaimana. Monggo, risiko ditanggung masing-masing. Yang penting tidak mengganggu keluarga Anda, kan begitu. Kalaupun terganggu berarti Anda yang salah, tidak bisa menanamkan pengertian yang baik dan benar. Oke, demikian dulur-dulur nggih, untuk para pecinta amulet, jimatan, gembolan, sikap. Tetap kita harus arif dalam berpikir, bijaksana dalam bertindak, menjalankan, mempraktekkan segala sesuatu pengetahuan yang kita punya. Ojo sembrono, ayo sing sembodo, senajano biasa-biasa.
soal rego ayo ditata. Sing penting ojo nganti gawe aniaya. Semanten piatur kula nggih perkawis jimatan amulet gembolan. Bila wonten tindak ucap kawula, bila ada tutur kata dan tindakan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kawula nyuwun gunge samudra pangaksama ingkang agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi. Salam budaya adiluhung Nusantara.